Jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. 5 poin penting dari pertandingan Chelsea melawan Aston Villa. 1. Kante menjadi gelandang bertahan. Sudah menjadi perdebatan besar selama beberapa tahun terakhir tentang di mana posisi terbaik Kante dalam starting 11 Chelsea. Di bawah arahan Antonio Conte, ia bermain di belakang dua pemain tengah. Tetapi ketika Maurizio Sarri datang ke klub, ia memindahkannya lebih ke depan di sisi kanan. Yang mana Frank Lampard pun juga mengadopsi sistem ini. Namun, akhirnya kita melihat Kante dalam peran yang lebih alami. Bermain sebagai gelandang bertahan saat menghadapi Aston Villa. Tentu kita melihat Kante baik dalam bertahan, di mana ia selalu memenangkan bola pada setiap kesempatan dan tidak ada pemain yang bisa melaluinya. Pertanyaannya adalah, apakah dia cukup baik memainkan bola yang biasanya diperankan oleh Jorginho? Semua orang tahu bahwa Kante adalah pemain kelas dunia dan pasti bisa bermain dalam peran itu. Tetapi, masih tidak ada yang menjamin bahwa Chelsea akan memakai sistem itu lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dua, energi Mason Mount. Mason Mount tampaknya mendapat manfaat besar akibat jeda 3 bulan di Liga akibat Corona. Pemain berusia 21 tahun tersebut telah menjadi pemain kunci bagi Lampard di musim ini. Ia memainkan hampir semua pertandingan, walaupun kadang-kadang ia tampak sedikit lelah. Namun hal negatif itu seolah hilang kemarin di Villa Park. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut tampil memukau sebagai jantung serangan Chelsea. Mount sering mengatur tempo untuk The Blues dan mampu menyelinap ke belakang pertahanan lawan. Sang gelandang sepertinya akan memainkan peran besar untuk sisa musim ini dan akan selalu menjadi andalan Frank Lampard. 3. Masalah lama yang sama. Kita semua tahu pertandingan tersebut bukanlah penampilan sempurna dari Chelsea. Masalah lama lagi-lagi masih muncul. The Blues memang mendominasi penguasaan bola dengan presentase 74% selama 90 menit. Meski secara statistik memiliki 18 tembakan ke gawang, sebenarnya tidak banyak yang benar-benar mengancam gawang Aston Villa. The Blues juga memiliki pertahanan yang sangat buruk dari set piece, yang sering disebut bola mati. Terbukti tidak ada yang bereaksi ketika Kepa Arrizabalaga melakukan penyelamatan. Courtney House bahkan seharusnya bisa membobol gawang Chelsea dalam beberapa kesempatan karena kurangnya organisasi dan konsentrasi di lini belakang. 4. New normal. Seperti yang dikatakan Frank Lampard setelah pertandingan, banyak hal yang belum diketahui akibat protokol kesehatan baru. Itu adalah momen yang nyata bagi semua klub yang terlibat dalam pertandingan. Cukup aneh ketika The Blues masuk ke lapangan dengan keadaan membisu, tanpa ada suara gemuruh dari penonton. Bahkan, hanya sedikit suara datang dari kursi direktur di mana Bruce Beck dan Peter Cech hadir untuk menonton pertandingan. Mereka memberi tepuk tangan kepada para pemain saat mereka datang ke lapangan. Sesuatu yang menurut beberapa pemain agak lucu. Kurangnya suara dari tribun benar-benar terasa, sesuatu yang mungkin membantu Chelsea atau malah menambah tekanan. Semua unsur itu hilang. Semua orang sepakat, new normal adalah sesuatu yang aneh, tapi harus dijalani. 5. Oliver Giroud menjadi striker utama. Tammy Abraham memiliki musim pertama yang sangat baik dengan mencetak 13 gol di Liga Premier sejauh ini. Namun karena dia mengalami cedera, Oliver Giroud akhirnya masuk menggantikannya dan memulai pertandingan melawan Villa. Pemain Perancis itu memang sedikit kesulitan di babak pertama, tetapi di babak kedua, ia menunjukkan kualitasnya dengan first time yang hebat dan hasil yang maksimal. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Giroud akan menjadi striker utama di sisa musim ini? Atau malah menduetkan dengan Abraham di kemudian hari? Menarik untuk kita nantikan.
Lampard ungkap rahasia comeback-nya ketika hadapi Aston Villa. Chelsea sempat tertinggal terlebih dahulu dari Aston Villa sebelum akhirnya berhasil membalik keadaan menjadi 2-1. Manajer The Blues, Frank Lampard, bahkan mengaku keunggulan lawan sempat membuatnya ketar-ketir. Namun, Lampard berbicara kepada para pemainnya untuk fokus mencari solusi ketimbang frustasi. Lampard sempat khawatir keunggulan itu akan memberikan mereka kesempatan untuk bermain solid dan mengincar serangan balik. Namun, Lampard percaya tim harus terus melakukan apa yang telah dikerjakan di babak pertama. Hanya saja, tim tidak boleh bosan untuk terus menggerakkan bola dengan cepat, terus menekan dari kedua sisi, terutama dari sisi kanan, sampai pada akhirnya bisa mendominasi permainan dan menciptakan gol. Dan benar saja, skuad besutan Lampard merespon dengan baik di babak kedua. The Blues langsung mencetak 2 gol dalam waktu berdekatan. Christian Pulisic menyamakan skor di menit ke-60, disusul gol Oliver Giroud 2 menit berselang. Keadaan pun langsung berbalik seketika, dan tim London Barat akhirnya memimpin pertandingan. Frank Lampard sebut Christian Pulisic punya masa depan yang cerah. Manajer Chelsea Frank Lampard baru-baru ini memberikan pujian besar kepada Christian Pulisic. Ia menilai sang winger bakal menjadi pemain yang krusial untuk Chelsea di masa depan. Pujian Lampard ini diberitakan setelah pertandingan antar Aston Villa versus Chelsea beberapa waktu yang lalu. Pada laga itu, Chelsea sempat tertinggal 1-0 terlebih dahulu dari tuan rumah. Namun di babak kedua, Lampard memutuskan memasukkan Pulisic. Hasilnya, sang winger berhasil mencetak 1 gol dan membuat assist untuk Oliver Giroud sehingga Chelsea menang dengan skor 2-1 di laga tersebut. Lampard mengaku sangat puas dengan performa yang ditunjukkan sang winger. Menurutnya, Pulisic mampu memberikan performa yang sangat luar biasa di lini serang Chelsea. Ia yakin pemuda asal Amerika Serikat itu berpotensi menjadi pemain besar di masa depan. Lampard juga tak ragu ingin menjadikan Pulisic starter bagi tim. Sebagai orang yang pernah mengalami cedera panjang juga, Lampard sangat memahami rasa lapar yang dimiliki Pulisic. Apalagi dia punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk masuk ke kotak penalti. Dan itu adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Chelsea cari alternatif Ben Chilwell. Chelsea dilaporkan sedang mencari 2 pemain alternatif sebagai pengganti incaran mereka Ben Chilwell apabila gagal mereka rekrut. Menurut laporan Soccer Link, 2 nama tersebut merujuk pada Layvin Kurzawa dari PSG dan Alex Telles dari Porto. Penggemar Chelsea mungkin lebih menyukai Chilwell pindah ke Stamford Bridge, tetapi Kurzawa dan Telles juga merupakan pemain yang layak untuk menggantikan performa yang buruk dari Marcos Alonso dan Emerson Palmieri. Tentu, rumor ini tidak boleh dianggap enteng, apalagi Chelsea menunjukkan ambisi nyata dengan mendatangkan pemain dengan nama-nama besar seperti Ziyech dan Werner. Barcelona beri Chelsea batas waktu sampai 30 Juni untuk rekrut Coutinho. Menurut laporan Sport Spanyol, Barcelona ingin menyeimbangkan neraca keuangan mereka paling lambat 30 Juni. Sebagai imbasnya, mereka juga memangkas harga Coutinho dari 81 juta pound sterling menjadi 63,2 juta pound sterling saja demi mempercepat kepergiannya. Karena gaji sang pemain sebesar 240.000 pound sterling per minggu tersebut dianggap cukup memberatkan. Karenanya, Chelsea beserta 4 tim dari Premier League lain seperti Arsenal, Everton, Tottenham, dan Newcastle semuanya akan ditantang untuk mendapatkan tanda tangannya di bursa transfer mendatang. Agen Coutinho, Kia Georgin, baru-baru ini mengungkapkan kliennya ingin kembali ke Inggris. Everton bahkan dikatakan telah mengajukan tawaran senilai 18 juta pound sterling, ditambah bonus sebesar 4,5 juta pound sterling untuk Coutinho. Tetapi tim Kike Setien menunggu untuk melihat apakah ada tawaran yang lebih baik. Chelsea berada paling depan dalam perburuan Kai Havertz setelah mendatangkan Hakim Ziyech dan Timo Werner. Sekarang superstar berikutnya yang akan didatangkan Lampard untuk menyempurnakan tim adalah Kai Havertz. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh jurnalis bola asal Italia, Nicolo Schira.
lewat Twitter pribadinya. Dalam tweet tersebut dikatakan bahwa Marina Granovskaya sejatinya sedang menghadapi persaingan yang kuat dalam perburuan Kai Havertz, mulai dari Manchester United, Real Madrid, sampai Bayern Munchen. Walaupun demikian, Chelsea masih berada di barisan terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Kai Havertz, dan saat ini mereka masih dalam proses untuk merayunya. Chelsea mundur dari perburuan Jude Bellingham. Jude Bellingham dianggap banyak orang sebagai calon bintang masa depan dan dianggap gelandang muda terpanas saat ini. Chelsea sempat dikabarkan tertarik pada Jude Bellingham. Bahkan manajemen Chelsea disebut-sebut telah menyiapkan dana sebesar 15 juta pound sterling. Ketertarikan Chelsea pada sosok Bellingham memang sangat masuk akal. Pasalnya, dengan usia yang belum genap 17 tahun, Bellingham sudah menjadi pilihan utama di skuad Birmingham City, terhitung di musim 2019-2020. Bellingham telah memainkan 35 laga dengan sumbangan 4 gol serta 3 assist. Namun demikian, menurut laporan terbaru dari Evening News, The Blues telah berubah pikiran terhadap bintang Birmingham berusia 16 tahun tersebut. Lampard kabarnya tidak akan menyaingi Manchester United atau Borussia Dortmund dalam perburuan Bellingham, setidaknya untuk tahun ini. Gerrard nyaris tinggalkan Liverpool demi Chelsea. Mantan pemain Liverpool Steven Gerrard ternyata nyaris hengkang ke Chelsea saat masih ditangani Jose Mourinho beberapa tahun silam. Gerrard sendiri terbilang sebagai salah satu legenda Liverpool. Dia tampil lebih dari 500 kali untuk The Reds. Walaupun pernah menjuarai Liga Champions, malangnya Gerrard tak pernah mendapatkan trofi Premier League. Dia tak beruntung karena Liverpool terus tampil tidak stabil selama masanya masih jadi pemain. Alhasil, trofi yang tak kunjung tiba itu sempat membuat Gerrard merasa frustasi. Dikatakannya, saat itu dia sempat merasa ingin meninggalkan Liverpool demi trofi. Dan di saat yang sama, ada Chelsea yang memberikan tawaran dan jaminan bisa meraih trofi. Kondisi ini sempat membuat Gerrard bimbang. Penggemar The Blues pada saat itu bahkan sudah membayangkan kalau Gerrard dan Frank Lampard bakal bermain bersama di lini tengah Chelsea. Tetapi seperti sudah ditakdirkan, mantan kapten The Reds menolak untuk menandatangani kontrak dengan The Blues dan kemudian pensiun sebagai legenda Liverpool. Kendati demikian, pensiunnya Gerrard disaksikan oleh publik Stamford Bridge sendiri. Ia mendapatkan standing ovation dari supporter Chelsea dan sang pelatih Jose Mourinho. Gerrard pun mengucapkan terima kasih kepada Chelsea atas sambutan supporter tim London Barat. Karena menurutnya ini bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi selama bertahun-tahun para fans The Blues sempat membencinya karena ia pernah menolak untuk bergabung. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone!